Чита сегодня? Сегодня Чита хорошо, но немножко есть туман стоит. Уже холодно? Ну да, уже холодно, уже холодно, да? минус 5 градусов. Минус 7. 7, минус 7. Kawan-kawan, sekarang Kawan-kawan. teman saya ini menghantar saya ke bandara kota Chita karena sebentar lagi saya akan terbang ke Moskow dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta menuju kota Tambov. Suatu perjalanan yang sangat menarik. Bagaimana penerbangan dari Siberia menuju pusat kota Moskow. Ikuti terus suara dari Siberia. Ikuti cerita kami, suara dari Siberia. Sekarang saya sudah di bandara. Bandara kota Chita itu bandara yang tidak terlalu besar, walaupun di sini juga ada bandara internasionalnya, tapi jarang dipakai karena apalagi sekarang pandemi dan tidak ada penerbangan ke Cina, ke Mongolia. Kawan-kawan, penerbangan dari kota Chita yang terletak di Siberia Timur menuju kota Moskow, ibu kota Rusia, memakan waktu 6 jam 35 menit. Kira-kira sama ya dengan penerbangan langsung dari kota Maroke menuju kota Banda Aceh, melewati seluruh Indonesia. Untuk penerbangan kali ini saya memilih maskapai penerbangan S7 karena menurut pengalaman saya maskapai penerbangan ini cukup nyaman dan tidak banyak ribetnya. Tiket pesawat dari kota Chita menuju Moskow berharga 25.400 rubel atau sekitar 4.700.000 rupiah. Harga ini tidak termasuk bagasi ya. Kita hanya bisa membawa 10 kg di tas kabin. Kalau kita ingin membawa bagasi maka kita bisa membelinya di bandara atau saat membeli tiket online maupun offline. Maskapai penerbangan S7 menyediakan makan pagi untuk para penumpang. Sebelum disuguhkan makan pagi, biasanya diberikan minuman pembuka berupa minuman sari buah. Setelah para penumpang menikmati makan pagi, para pramugari melayani kopi atau teh. Saya sudah sangat sering mengadakan perjalanan dari beberapa kota di Siberia menuju kota Moskow. Hemat saya ada dua kekurangan besar dalam penerbangan dari Siberia menuju Moskow. Pertama, ruang antara kursi atau tempat duduk sangatlah sempit. Bayangkan selama 6 jam lebih kita hanya duduk tanpa banyak bergerak, bahkan merasa seperti terjepit. Kekurangan kedua, tidak ada layar TV di setiap kursi penumpang. Bagi saya ini adalah perjalanan yang sangat jauh dan menjenuhkan. Setiap penumpang hanya bisa menonton dari handphone atau planset. Bahkan terkadang dalam rasa terjepit, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Setelah mengadakan perjalanan yang sangat panjang dengan memakan waktu 6 jam 35 menit, akhirnya sampai juga
di kota Moskow. Sekarang dicerita jam 4:30 sore, sedangkan di Moskow jam 10 pagi. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health. Untuk kawan-kawan yang ingin ke Moskow, ada dua pilihan untuk sampai ke kota atau tempat tujuan kita di kota Moskow, yaitu menggunakan kereta cepat ekspres dari bandara menuju ke kota, dan juga menggunakan taksi. Tetapi saya lebih memilih kereta ekspres ini, yang pertama karena harganya murah dan yang tentunya tidak macet. Harganya adalah 950 rubel 2 arah, pulang dan pergi. Dan itu berlaku sepanjang atau selama 30 hari. Jadi dalam rupiahnya sekitar 171 rupiah. Itu 2 arah ya, pulang dan pergi. Kawan-kawan, sekarang saya menuju kereta cepat bandara. Kereta cepat bandara di Moskow ini dinamakan Aero Express. Kereta yang begitu nyaman, begitu bersih, dan kereta ini berangkat dari bandara menuju kota itu sekitar 45 menit. Sekarang saya sudah dalam kereta cepat dari bandara menuju stasiun kereta yang dinamakan Pavlitskaya. Kawan-kawan, satu hal yang menarik bahwa perjalanan saya ini bukan sampai di Moskow, tapi malam hari saya akan berangkat ke Tambov. Itu sekitar 8 jam lagi dengan kereta api. Tapi sekarang saya menuju ke kota karena ada teman yang sedang menunggu, orang NTT, sedang studi doktor di kota Moskow. Kita lihat bagaimana perjumpaan kami hari ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Setelah menempuh perjalanan selama 45 menit dari bandara menuju kota, akhirnya sampai di stasiun kereta Pavlitskaya. Teman saya ini tinggal di pusat kota, karena itu saya harus menggunakan kereta lagi, itu kereta bawah tanah. Kita lihat. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Sekarang saya sudah masuk dalam kereta bawah tanah. Lihat, cukup dalam dan pelan-pelan kita masuk dalam tanah dan keretanya ada di bawah tanah. I feel good, you look great. I like you,
kereta di bawah tanah di kota Moskow ini begitu banyak cabangnya ya. Sekarang kita berada di bawah tanah dan kita harus tahu arah dan tujuan kita. Begitu banyak cabang, ada yang menggunakan angka, kadang ada yang menggunakan huruf, sehingga kita harus, dan juga yang menarik bahwa ada cabang-cabang itu menggunakan warna, sehingga kita harus betul-betul tahu arah tujuan kita kemana, warna apa, nomor berapa, dan angka berapa. Dalam kereta bawah tanah ini juga ada yang dinamakan transit. Maka kita harus betul-betul memahami peta metro kota Moskow. Setelah kurang lebih 45 menit berada di bawah kereta bawah tanah yang orang Rusia biasa sebut metro, sekarang saya harus keluar untuk bertemu dengan satu teman orang Indonesia yang lagi kuliah doktor di kota Moskow. Kita lihat siapa dia. Kawan-kawan, kita lihat karena begitu banyak cabang, makanya agak kekeliruan kecil. Mana? Kita lihat ada teman yang sudah, ini dia namanya Edumanto. Edumanto. Woi, kita lihat. Kita beli daging dulu. Woi, akhirnya ketemu lagi setelah berapa tahun nih? 2 tahun. 2. Selamat bertemu lagi, Profesor. Bagaimana? Apa kabar? Kabar sangat baik. Aman, sangat baik ya? Sangat baik, aman, terkendali. Macam sudah lupa Indonesia.